Oke. Nah, di sini udah sedikit agak berat ya. Nah, a land of water area and efficient for different renewable electric power generation system. Di sini kita wind ya. Ini maksudnya wind ini adalah wind turbine offshore atau yang ada di daratan. Nah, di sini energinya itu watt per meter kuadratnya itu 2 watt ya. Nah, ini secara tidak bisa diduga. Nah, intermittent itu. Kemudian efisiensi wind turbine biasa itu dari range 24 sampai 32% efisiensinya ya. Nah, sedangkan efisien di offshore yang ada di laut, turbin anginnya di laut itu energinya watt per meternya kubik per meter kubiknya itu lebih besar daripada yang offshore. Itu juga intermittent itu kesediaan juga intermittent juga atau tidak bisa ditebak ya. Kemudian efisiensinya ya 24 sampai 32. Tapi biasanya sih pasti ya. Efisiensi turbin yang offshore itu lebih besar. Nah, kemudian ke tidal ya, energi air di laut ya. Nah, ini banyak sekali di Indonesia. Apalagi Indonesia terbentang banyak sekali lautan, apalagi di ya saya cuma pernah ke pantai selatan ya. Di pantai selatan itu gelombang lautnya juga banyak sekali, gede-gede lagi, mengerikan. Oke ya, itu keadaan kesediaannya itu secara periodik. Nah, efisiensinya dari range 20 sampai 40%. Nah, solar PV itu tergantung ya, ini per meternya itu 5 sampai 20 watt meter ya, kubik ya. Ini secara intermittent juga dan secara periodik. Efisiensinya ya cukup rendah ya, karena adanya malam, terus pagi dan sore ya, mungkin tidak bisa kurang untuk menangkap energi mataharinya. Itu efisiensi dari matahari itu 10 sampai 20%. Terus bio atau waste project ya, tentang pemaparan energi sampah itu per meternya itu 0,5. Itu bio ini maksudnya itu apa? Kayak solar ya, kayak biosolar ya. Maksudnya itu musiman. Itu sekali panen ya, per tahun ya 1 kali. Kayak sawit ya, itu sering panennya 2 kali dalam setahun. Sehingga saya sih. Nah, ini yang selanjutnya nih, yang efisiensi paling tinggi yaitu PLTA. Itu energinya itu 11 watt per meter kuadrat kubik. Itu tergantung dari demand terbatas ya. Ini PLTA ini ya, itu efisiensinya itu hampir mendekati PLTU ya. Makanya di Indonesia banyak PLTA ya. Kemudian ocean thermal. Ini perbedaan panas di laut itu bisa kita manfaatkan untuk energi listrik. Nah, keadaannya itu lanjut ya. Itu efisiensinya itu sekitar 85%. Itu nah, ini yang belum ada di Indonesia itu concentrating solar power. Itu biasanya ada di Afrika dan di daerah gurun ya, daerah gurun di timur sana. Itu besar sekali, itu 15 watt per meter kubik. Itu secara periodik dan intermittent. Terus efisiensinya mencapai 20 sampai 30%. Nah, yang ada di Indonesia itu pertama itu di wind offshore. Onshore maksudnya ya, itu yang ada di Sidrap dan Jatiponto. Sidrap itu dayanya per unit per pembangkit, satu pembangkitnya itu 2,5 megawatt. Terus solar PV itu udah banyak sekali dipasang di Indonesia. Yang terbesar itu sekarang lagi ada mega proyek pembangunan solar PV yang ada di Jawa Timur ya. Terus kemudian nih bioplantation ini belum ada di Indonesia, tapi yang pembangkit tenaga sampah di Bantar Gebang juga udah diresmikan ya.
Ini yang selanjutnya yang paling besar di Indonesia, yaitu PLTA ya. Oke, kita lanjut lagi, yaitu pembahasan tentang wind turbine. Apa itu wind turbine atau kincir angin atau windmill? Kincir angin adalah sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan dampur kecepatan angin ya untuk mengubah menjadi kekuatan mekanik atau energi mekanik. Ya. Kemudian jenis turbin angin. Nah, turbin angin itu terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan porosnya. Nah, ada yang berbentuk horizontal dan berbentuk vertikal. Nah, horizontal itu terbagi beberapa, yaitu ada yang single blade, ada yang 2 blade, ada yang 3 blade dan multi blade. Nah, untuk pembangkit listrik ya itu range blade-nya itu 2, 3 dan 4. Tapi yang sering digunakan itu 3 karena ada faktor keseimbangan ketika angin berubah arah ya maksudnya. Jadi ketika anginnya berubah arah, maka bila kincir anginnya 2 bilah itu tidak seimbang nanti. Nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita bahas ini kenapa kincir angin itu untuk yang elektrik pembangkit listrik itu 3. Oke ya. Nah, untuk yang multi blade atau yang banyak bilahnya itu untuk pompa ya, untuk pompa air ya, untuk pompa air. Nah, ini pengaruhnya ya, semakin banyak bilah maka torsinya bertambah, dalam kurung kecepatan berkurang. Semakin sedikit bilah maka kecepatannya bertambah. Nah, makanya karena generator itu biasa mencari kecepatan atau RPM, makanya dipilih yang 2 blade atau 3 blade untuk pembangkit listrik ya. Kemudian yang vertical axis ya, yang sumbernya secara vertikal. Nah, di sini ada Darius. Jadi Darius ini untuk di Institut Teknologi PLN itu belum ada yang membuat ini. Kemudian untuk Sarpenius turbin itu udah ada di lab dulu, namanya lab inovasi ya. Itu ada wind turbine Sarpenius ya. Nanti teman-teman ketika masuk kuliah boleh dilihat bagaimana sistem kerja dari turbin angin ini. Kemudian yang prinsip ini, yang prinsip mangrove turbine ini di ITPLN itu udah ada. Yang sistem running ya, sistem purling yang runningnya itu udah ada. Itu sekarang di samping lab EBT atau Renewable Energy Resource di dekat kantin, dan sekarang diperbaiki. Yang multi blade juga ada ya di ITPLN ya, yang sangat besar itu, yang sekarang tidak beroperasi lagi ya.